Seri 11 Bukek Xiansu. Suling Emas Naga Siluman. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 15. Pendeknya, semenjak beberapa tahun ini, nama Shanti Dewi terkenal sekali di sepanjang pantai timur, bahkan sampai jauh ke pedalaman dan akhirnya nama itu terdengar pula sampai ke istana kaisar. Tentu saja Ouyan Hui sendiri tidak sudi menemui para pria itu, akan tetapi dia juga tidak tega untuk melarang muridnya menerima kunjungan para pria tingkat atas itu, dan kalau Shanti Dewi dikelilingi pria-pria muda yang rupawan dan seolah-olah berebut untuk menundukkan hati Putri Juwita ini, Ouyan Hui yang merasa sebal lalu mencurahkan semua ketidaksenangan hatinya dengan hiburan yang biasa dilakukannya, yaitu dia lari ke dalam pelukan lembut wanita-wanita pelayan yang biasa menjadi kekasihnya. Pulau Ular Emas kini seolah-olah menjadi ramai dengan kunjungan perahu-perahu besar yang mewah dan indah. Para pemuda yang tergila-gila itu ada yang mendatangkan ahli-ahli bermain musik, penari dan penyanyi-penyanyi yang kenamaan untuk mengadakan hiburan di tempat itu, yang tentu saja kesemuanya ditujukan untuk menarik hati Shanti Dewi. Juga di dalam gudang-gudang istana Ouyang Hui bertumpuk banyak barang-barang hadiah yang berharga, yang seolah-olah dilimpahkan tanpa mengenal hitungan oleh para pemuda itu di depan kaki Shanti Dewi. Namun sang putri itu hanya membalas dengan senyum manis, senyum yang demikian gemilangnya sehingga untuk sebuah senyum kiranya setiap orang pemuda rela untuk bertekuk lutut. Saking terkenalnya nama Shanti Dewi, sampai-sampai para sastrawan tertarik untuk mengunjungi pulau itu dan di antara mereka terdapat seorang sastrawan ahli lukis dan ahli sajak yang bernama Pou Toan. Sastrawan ini sudah berusia 50 tahun, dan ketika perahu kecilnya mendarat di Kim Choatu, para penjaga memandangnya penuh curiga. Biasanya, yang melakukan pendaratan dan kunjungan di pulau itu hanyalah pemuda-pemuda yang rupawan dan gagah perkasa, yang datang membawa kesan yang nampak dari sikap mereka yang gagah perkasa dari seorang ahli silat, atau dari perahu mereka yang mewah dan pakaian mereka yang indah dari seorang hartawan, atau dari pengawal-pengawal dan sikap angkuh seorang bangsawan. Akan tetapi kakek ini berperahu kecil, berpakaian sederhana, dan sudah tua lagi. Apa yang diharapkan dari seorang kakek seperti itu? Maka, seorang di antara para penjaga yang diadakan oleh Shanti Dewi setelah tempat itu sering dikunjungi orang, cepat menghampiri dan menegur. "Lopek, mau apakah engkau mendaratkan perahumu di sini? Dilarang untuk mencari ikan di tepi pulau ini." Kakek Pou Toan tersenyum. Harus diakui bahwa kakek berusia 50 tahun ini pernah menjadi seorang pria yang tampan sekali, dan hal ini nampak ketika dia tersenyum. "Sahabat, seperti juga para pendatang lain, aku ingin sekali berjumpa dengan Nona Shanti Dewi." Beberapa orang penjaga sudah mendekati tempat itu dan mereka tertawa mendengar kata-kata ini. Biarpun pria ini tampan, akan tetapi dia sudah tua dan miskin. Mau apa hendak bertemu dengan Xiao Chia, pikir mereka. Orang tua. Xiao Chia kami tidak pernah menerima kunjungan orang-orang tua. Yang menjadi tamu-tamunya hanyalah pemuda-pemuda perkasa, pemuda-pemuda bangsawan, atau pemuda-pemuda hartawan. Lebih baik engkau lekas pergi dari sini, kalau sampai Toanio majikan pulau ini mendengar tentang kedatanganmu, tentu dia akan marah dan nyawamu tidak akan tertolong lagi. Yang dimaksudkan oleh para penjaga dengan Toanio itu bukan lain adalah Bu Engkui Ouyan Hui. Kalau Shanti Dewi yang mereka sebut Xiao Chia itu merupakan seorang yang amat mereka sayang dan hormati karena sikapnya yang ramah tamah dan lemah lembut terhadap semua orang, sebaliknya Ouyan Hui amat mereka takuti karena memang wanita ini selalu bersikap dingin dan galak terhadap para pria, termasuk para penjaga itu. Kakek itu tertawa. Haha, dunia memang penuh kepalsuan. Penghargaan terhadap manusia dinilai dari lahirnya, bukan batinnya. Sahabat, kalian bermaksud baik, maka aku berterima kasih atas nasihat kalian. Akan tetapi, aku mempunyai suatu hal yang perlu kusampaikan kepada Nona Shanti Dewi. Maukah engkau menyampaikan hal ini kepadanya? Tanpa menanti jawaban, kakek itu lalu mengeluarkan sebuah kipas yang permukaannya terbuat daripada kertas putih bersih. Lalu dia mengeluarkan alat tulis dan dengan gerakan yang cekatan sekali dia mencoret-coret di atas kipas itu. Para penjaga memandang dan melongo penuh kekaguman ketika melihat betapa coret-coret itu merupakan tulisan huruf-huruf yang amat indah dan dilihat dari jauh merupakan sebuah petak rumput dengan bunga-bunganya mencuat di sana-sini. Dan bukan hanya huruf-hurufnya yang indah, akan tetapi bahkan huruf-huruf itu tersusun merupakan sebuah sajak yang rapi pula. Nah,
Inilah pesanku itu, harap kalian suka menyampaikan kepada Xiochia kalian. Seorang di antara para penjaga itu, yang berkumis lebat, mengerutkan alisnya dan menghampiri sambil bertolak pinggang, lalu membentak. Engkau ini tua bangka tidak tahu diri. Bercerminlah dulu sebelum engkau berani menulis surat cinta kepada Xiochia. Lagapmu seperti seorang pemuda saja, pakai hendak mengirim surat cinta kepada Xiochia. Bentakan ini disambut suara ketawa penjaga lainnya. Kakek itu juga tersenyum, kemudian dengan alat tulisnya dia mencoret-coret di atas ujung perahunya. Semua orang memandang dan kembali mereka terbelalak memandang coret-coret yang agaknya dilakukan secara sembarangan itu ternyata telah membentuk wajah penjaga berkumis lebat itu, mirip sekali sehingga sekali pandang saja semua orang mengenal wajah si kumis lebat. Lengkap dengan kumisnya yang pada gambar di atas papan perahu itu bahkan nampak lebih menyeramkan daripada aslinya. Sastrawan tua itu tersenyum ketika dia mengangkat muka memandang kepada penjaga berkumis yang menegurnya tadi, sambil berkata, "Nah, sudah kucatat baik-baik gambar wajahmu agar mudah kulaporkan kelak kepada penghuni pulau ini siapa di antara para penjaga yang bersikap kasar terhadap seorang tamu." Mendengar ini, tiba-tiba wajah penjaga berkumis tebal itu berubah ketakutan. Memang siapakah yang tidak takut membayangkan bahwa jangan-jangan sastrawan sederhana ini adalah seorang kenalan baik Toanio dan kalau betul demikian dan kakek ini melaporkan kepada Toanio, dia tentu akan celaka. Maka cepat si kumis tebal itu menjura kepada sastrawan itu sambil berkata, "Harap Tuan sudi memaafkan kelakar kami tadi. Dan kalau Tuan menghendaki, biarlah saya menyampaikan pesan Tuan kepada Xiochia." Nah, itu baru seorang petugas yang baik. Seorang penjaga yang gagah perkasa seperti harimau, kata sastrawan itu dan kembali dengan alat tulisnya dia mencoret-coret ke arah lukisan wajah penjaga itu dan semua orang memandang kagum karena kini lukisan itu berubah menjadi kepala seekor harimau yang bagus sekali. Penjaga berkumis lebat itu tidak berani main-main lagi, cepat diterimanya kipas yang sudah ditulisi itu dengan hormat sambil berkata, "Saya akan menyampaikan kipas ini kepada Xiochia. Dan aku akan menanti balasan di sini," kata sastrawan itu sambil mengeluarkan sebungkus roti kering dan seguci arak, kemudian duduklah dia di kepala perahunya sambil makan roti, minum arak dan bersenandung kecil. Kelihatannya riang dan gembira sekali. Pada pagi hari itu, Shanti Dewi sedang duduk di dalam taman bunga bersama gurunya yaitu Bu Engkui Ouyan Hui, menghadapi sarapan pagi di dalam taman yang indah itu, dilayani oleh para pelayan yang cantik muda dan berpakaian bersih rapi. Taman itu memang indah sekali, dibangun oleh Shanti Dewi sendiri yang mendatangkan berbagai macam bunga dari daratan untuk ditanam di pulau itu. Mereka duduk di bangunan kecil di tepi danau buatan yang penuh dengan ikan-ikan emas beraneka macam dan warna, yang nampak berenang ke sana kemari di dalam air yang amat jernih itu. Jembatan-jembatan kecil dicat indah dan menyeni menambah semarak pemandangan di taman dan batang-batang pohon yang liu yang lentik itu menari-nari tertiup angin pagi yang lembut. "Dewi," kata Ouyan Hui dengan halus. Dia selalu menyebut Dewi kepada muridnya itu, dan tak pernah dia bosan untuk memandang wajah yang jelita itu. Ouyan Hui biasanya bersikap dingin dan kasar angkuh kepada orang lain, akan tetapi terhadap Shanti Dewi dia bersikap lembut dan manis budi. "Kabarnya hari ini pangeran akan datang mengunjungi pulau kita, benarkah?" "Benar, Enci Hui." Shanti Dewi biasa menyebut gurunya itu Enci dan hubungan mereka memang lebih mirip kakak dan adik daripada guru dan murid. Kemarin seorang pengawalnya telah menyampaikan berita itu. "Dewi, sahabatmu itu adalah seorang pangeran mahkota yang kelak akan menjadi kaisar. Dan kulihat hubungan antara kalian demikian akrab. Daripada engkau dikelilingi begitu banyak pria muda, apakah tidak lebih baik kalau menentukan pilihanmu sekarang juga? Dan kurasa, paling tepatlah kalau engkau memilih pangeran itu. Bayangkan saja kelak engkau menjadi permaisuri dan..." "Enci Hui, harap jangan sebut-sebut tentang hal itu." Shanti Dewi memotong dengan alis agak berkerut, sungguh pun wajahnya masih tetap berseri dan senyumnya masih membayang di bibirnya yang merah basah dan sudah begitu segar nampaknya di pagi hari itu. Kini Ouyan Hui yang memandang kepada darah itu dengan alis berkerut dan sinar matanya serius. "Dewi, marilah kita bicara dari hati ke hati secara terbuka saja karena yang kita akan bicarakan ini menyangkut masa depan kehidupanmu. Tak perlu kusebutkan lagi karena engkau sudah mengenalku, bahwa aku pribadi tidak sudi berdekatan dengan pria, apalagi menjadi istri. Akan tetapi engkau lain lagi.
Engkau menentang sikap hidupku dan engkau mengatakan bahwa sekali waktu engkau tentu akan menjadi istri seorang pria. Nah, usiamu sudah 26 tahun dan selagi sekarang terbuka kesempatan yang amat baik ini, mengapa engkau masih hendak bertahan? Kalau memang engkau suka hidup sebagai istri orang, sekaranglah saatnya dan pangeran mahkota itulah orangnya yang patut menjadi suamimu. Bayangkan, kelak engkau menjadi permaisuri. Bahkan aku sendiri pun yang tidak suka kepada pria akan ikut merasa bangga disebut seorang kakak angkat dari permaisuri. Enci, lupakah kau bahwa aku selalu menganggap perjodohan itu hanya mungkin apabila terdapat cinta kasih di situ? Apakah kau kira aku akan serendah itu, menikah dengan seorang pria hanya berdasarkan kedudukan belaka? Ingat, di Butan aku adalah seorang putri tunggal Raja Butan. Apa artinya kedudukanmu di Butan kalau dibandingkan dengan menjadi permaisuri kaisar? Dewi, apa artinya cinta kasih? Apa kau kira ada cinta kasih dalam hati seorang pria? Aku tidak percaya itu. Pria hanya mempunyai nafsu berahi, nafsu binatang, dan selalu hanya ingin memuaskan nafsunya terhadap wanita, ingin mempermainkan wanita sampai akhirnya dia menjadi bosan dan mencari wanita baru yang lain. Kalau engkau dapat menjadi permaisuri dari sebuah pernikahan, tidak peduli kaisar yang menjadi suamimu itu kelak mengumpulkan 1000 orang selir. Tetap saja engkau sudah memperoleh kedudukan dan kekuasaan tertinggi bagi seorang wanita, dan... Cukup, Enci. Aku tidak mau lagi bicara tentang itu. Kau tahu, Pangeran Qian Liong hanya menjadi sahabat baikku, kami saling cocok dan saling suka, saling menghormat, sama sekali tidak ada perasaan yang kau maksudkan itu. Hai, kau kira aku ini anak kecil, Dewi? Aku melihat jelas betapa pada sinar matanya terdapat kekaguman dan gairah berahi. Usianya baru 18 tahun, aku jauh lebih tua. Apa salahnya? Melihat wajahmu, engkau lebih pantas dikatakan baru berusia 18 tahun. Dan perbedaan usia itu akan membuat engkau lebih mudah mengatasinya. Sudahlah, kau tahu, Enci. Aku tidak akan menikah dengan siapapun juga, betapapun kaya raya dan berkuasanya pria itu, kecuali dengan pria yang kucinta. Tekhoat itu lagi, ya. Betapa bodohnya engkau. Tidak. Dia sudah kuhapus dari dalam lubuk hatiku. Setelah bertahun-tahun ini dia tidak muncul, aku mulai percaya bahwa dia memang berhati palsu. Pou Yanhui tertawa lagi. Bukan hanya dia, semua laki-laki di dunia berhati palsu. Oleh karena itu, aku lebih suka berdekatan dengan sesama wanita yang memiliki kelembutan, baik jasmani maupun rohaninya. Dunia ini seharusnya dikuasai wanita dan semua pria sebaiknya dibinasakan saja. Pada saat mereka berdua tertawa santai terbebas dari percakapan tentang hal yang mendatangkan kenangan tidak menyenangkan dalam hati Shanti Dewi itu, muncullah penjaga berkumis lebat. Melihat bahwa Xiaoqia berada di dalam taman bersama Toanio, wajahnya menjadi pucat dan cepat-cepat dia menjatuhkan diri berlutut ketika Ou Yanhui menoleh dan memandang kepadanya. Harap Toanio sudi mengampuni saya yang berani lancang masuk ke sini, karena saya tidak tahu bahwa Toanio di sini. Shanti Dewi yang maklum akan tabiat gurunya yang membenci kaum pria dan mudah menjatuhkan tangan kejam terhadap pria yang bersalah sedikit saja, cepat berdiri menghampiri pria penjaga itu dan bertanya dengan sikap ramah, mendahului Ou Yanhui yang sudah memandang dengan alis berkerut kepada pria berkumis lebat itu. Ada keperluan apakah engkau datang ke sini? Maaf, Xiaoqia. Di pantai pulau ada seorang sastrawan berusia kurang lebih 50 tahun yang bermaksud berjumpa dengan Xiaoqia. Siapa dia? Apa keperluannya? Tanya Shanti Dewi. Usir dia pergi, bentak Ou Yanhui suaranya melengking marah sehingga mengejutkan si penjaga berkumis tebal yang masih berlutut. Saya sudah berusaha mengusirnya. Akan tetapi dia menuliskan sesuatu di atas kipas ini dan minta untuk disampaikan kepada Xiaoqia. Cepat-cepat dia mengeluarkan kipas itu dari saku bajunya. Keparat berani kau. Penjaga itu terkejut bukan main karena yang nampak hanya berkelebatnya bayangan dan tahu-tahu dia merasa kepalanya seperti disambar petir dan tubuhnya terlempar dan bergulingan. Ketika dia merangkak bangkit duduk, dengan kedua tangan dia cepat memegangi kepalanya untuk melihat apakah kepalanya tidak copot dan masih menempel di lehernya. Ternyata tadi dalam kemarahannya, Ou Yanhui telah menendangnya, dan dengan sama cepatnya Shanti Dewi telah mengambil kipas itu dan selanjutnya nona yang jelita ini menyabarkan gurunya.
Enci, dia hanya petugas, harap ampuni dia, kata Shanti Dewi yang segera membuka kipas itu dan membacanya. Sepasang mata yang indah itu bersinar-sinar, mulut yang manis sekali itu tersenyum dan kedua pipinya menjadi merah ketika dia membaca sajak yang ditulis dengan huruf-huruf biasa yang amat indahnya itu. Kembang indah jelitan nan cantik menarik datangnya kumbang-kumbang beterbangan membuat banyak tangan ingin memetik banyak pria berlomba bersaing. Aku, sastrawan tua pengagum segala nan indah hanya ingin menikmati dengan pandangan mata sebelum kembang jelita dilayukan usia. Kasihan kumbang, belum kenyang madu tertusuk duri. Kalian kembang, habis madu layu sendiri. Di mana dia sekarang? Shanti Dewi bertanya kepada penjaga yang masih berlutut dan mandi keringat karena ketakutan itu. Kumisnya nampak miring dan sama sekali tidak membayangkan kegalakan lagi. Dia menanti. Di dalam perahunya, Xiao Chia, jawabnya dengan lirih dan matanya mengerling ketakutan ke arah Ouyang Hui. Kau persilakan dia menanti di ruangan tamu, aku akan menemuinya, kata Shanti Dewi dengan halus. Nah, pergilah. Penjaga itu merasa lega sekali. Cepat dia bangkit dan memberi hormat, kemudian dengan penuh kehormatan dia menjura ke arah Ouyang Hui. Terima kasih atas pengampunan Toanio. Dan pergilah dia dengan cepat-cepat meninggalkan taman indah dan yang baginya seperti neraka menakutkan itu. Enci, dia itu hanya seorang sastrawan tua yang tulisannya indah syairnya bagus sekali. Aku mau menemuinya. Ouyang Hui bangkit berdiri, sejenak memandang kepada putri itu, lalu membuang muka dan mendengus. Segala tua bangka menjemukan. Dan dia pun pergi meninggalkan Shanti Dewi dengan wajah cemberut. Shanti Dewi yang sudah mengenal watak gurunya itu hanya tersenyum saja. Gurunya itu memang tidak suka kepada pria, akan tetapi dia tahu bahwa wanita itu amat sayang kepadanya dan tidak akan merintangi kehendaknya. Maka dia pun cepat-cepat pergi meninggalkan taman untuk memasuki bangunan seperti istana itu. Siapa namamu? Begitu bertemu dengan sastrawan tua yang masih menanti di perahu itu, penjaga berkumis membentak. Dia masih merasa marah karena telah dihadiahi tendangan oleh Toanio dan karena hal ini adalah gara-gara munculnya sastrawan ini maka dia menjadi marah kepada sastrawan itu. Sastrawan tua itu tersenyum dan membungkuk. Namaku Pou Toan, seorang sastrawan perantau. Bagaimana, apakah nonamu telah menerima pesanku dalam kipas? Dengar, orang Shipou, kata penjaga itu dengan mata merah, dan telunjuknya menuding ke arah hidung sastrawan itu. Kalau engkau tidak menceritakan yang baik-baik tentang aku di depan Xiao Chia agar aku mendapat hadiah, ingat, kalau engkau kembali tentu akan kubikin lukisan di mukamu dengan kedua kepalan tanganku ini. Dia mengamankan tinjunya yang besar kepada sastrawan itu. Gara-gara kedatanganmu aku telah kena marah oleh Toanio. Sastrawan itu tersenyum. Kiranya aku telah menyusahkanmu, sobat. Jangan khawatir, setelah aku berhasil bertemu dengan Xiao Chiamu, kalau pulang aku tentu akan memberi hadiah kepadamu. Nah, sekarang antarkan aku kepada Xiao Chiamu. Penjaga itu lalu mengantarkan Pou Toan menuju ke ruangan tamu di samping istana yang megah itu. Kau tunggu di sini, demikian pesan Xiao Chia tadi. Kata si penjaga lalu meninggalkan Pou Toan seorang diri di dalam ruangan tamu yang luas itu. Pou Toan memeriksa keadaan kamar tamu yang cukup luas itu dengan hati tertarik. Sebagai seorang sastrawan, tentu saja dia kagum sekali melihat ruangan tamu yang dihias dengan amat menyenangkan itu, dengan warna-warna sejuk pada dinding yang digantungi lukisan-lukisan indah. Akan tetapi dia tertarik sekali akan serangkaian tulisan indah di sudut ruangan, dan dia berdiri seperti patung di depan tulisan ini, dengan alis berkerut dan dia masih berdiri seperti itu ketika Shanti Dewi muncul dari dalam pintu yang tertutup tirai hijau muda. Melihat seorang laki-laki berusia 50-an tahun berdiri di depan tulisan itu dengan alis berkerut dan agaknya tertarik sekali sehingga tidak melihat dia muncul, Shanti Dewi tersenyum. Dia tertarik melihat pria yang tidak seperti para pengunjungnya yang lain itu. Biasanya, di kamar tamu ini dia menerima kunjungan orang-orang muda yang menarik dan dengan pakaian serba indah seolah-olah bergaya dan bersaing. Akan tetapi pria ini sudah setengah tua, dan pakaiannya sederhana saja, seperti pakaian orang yang miskin. Pamankah yang ingin bertemu dengan aku? Shanti Dewi akhirnya menegur karena pria itu seperti terpesona oleh tulisan-tulisan di dinding. Pou Toan menengok dan sejenak dia terbelalak memandang Dara yang berdiri tak jauh di depannya.
Sudah banyak dia mendengar nama puteri yang berada di Kim Choatu ini, sehingga menarik hatinya dan membuatnya datang singgah di pulau itu untuk menyaksikan sendiri seperti apa puteri yang dikabarkan orang seperti bidadari dari sorga itu. Dan setelah kini dia berhadapan, dia terpesona dan tercengang karena dia seolah-olah melihat Kuan Im Po Usat sendiri berdiri di depannya. Kecantikan darah ini sungguh jauh melampaui apa yang didengarnya dalam berita angin itu. Kecantikan yang luar biasa sekali. Sepasang matanya seperti orang dahaga bertemu dengan air jernih, menghirup dan meneguk keindahan depannya itu sepuasnya. Nona, yang dikabarkan sebagai bidadari Kim Choatu dan bernama Shanti Dewi itu? Shanti Dewi mengangguk dan tersenyum. Dia merasa aneh sekali. Sudah biasa dia disanjung dan dipuji oleh bibir-bibir para pria muda, bahkan dengan kata-kata sanjungan yang berlebihan, akan tetapi anehnya, ucapan yang keluar dari mulut kakek ini membuat dia merasa senang, bangga dan jantungnya berdebar. Mengapa? Mungkin karena kata-kata dan sikap pria ini begitu jujur, bukan seperti sanjungan para muda yang penuh dengan lagak dan jelas membayangkan pamrih bersembunyi di balik sanjungan itu. Akan tetapi pria ini tidak demikian. Ah, Paman, berita itu hanya isapan jempol belaka. Mana mungkin seorang manusia biasa seperti aku dibandingkan dengan seorang bidadari? Kakek itu menarik napas panjang, masih terpesona. Kau keliru. Engkau malah melebihi yang dibayangkan orang, engkau lebih dari seorang bidadari. Kau tahu, seorang bidadari hanya suatu gambaran yang tanpa cacat, sebaliknya engkau adalah seorang manusia berikut cacat-cacatnya, karena itu jauh lebih mempesona daripada sekedar gambaran kosong belaka. Heran sekali, ucapan ini jelas mengandung pujian yang disertai celaan akan kecantikannya, akan tetapi Shanti Dewi malah merasa girang. Dia merasa kembali menjadi manusia biasa bertemu dengan kakek ini. Silakan duduk, Paman dan katakanlah apa cacat-cacatku? Engkau tentu tahu bahwa sebagai manusia biasa, aku pun tidak pandai melihat cacat-cacat sendiri sungguh pun aku pandai melihat cacat-cacat lain orang. Kakek itu duduk dan mengangguk-angguk. Selain kecantikan engkau memiliki kebijaksanaan pula, Nona. Cacat-cacatmu adalah bahwa di balik kecantikanmu itu engkau mengandung kedukaan yang mendalam yang kau coba sembunyikan di balik senyum manis dan sinar mata yang seindah bintang. Dan selain kedukaan, juga engkau menaruh dendam besar, hal itulah yang merusak kecantikanmu. Akan tetapi cacat-cacat itu malah menghidupkanmu, bukan sekedar gambar bidadari, melainkan seorang manusia berikut kelebihan dan kekurangannya. Sayang cacat-cacatmu itulah yang menciptakan kepedihan dalam hidupmu, Nona. Diam-diam Shanti Dewi terkejut dan memandang tajam penuh selidik, karena merasa tepatnya ucapan itu. Engkau seorang ahli peramal? Hahaha. Melihat kakek itu tertawa, Shanti Dewi merasa makin tertarik karena ketawa itu begitu wajar sehingga dia pun ikut tertawa dan bergembira. Seperti sinar matahari memasuki ruangan itu yang biasanya lembab oleh sikap Ouyan Hui yang selalu muram dan dingin. Nona, segala peramal itu hanya omong kosong belaka. Aku dapat membaca keadaan batinmu dari wajahmu, bukankah wajah adalah cermin dari keadaan hati seseorang? Paman, siapakah engkau? Namaku Poutoan, aku seorang sastrawan tua yang tidak tinggal di tempat tertentu, selalu merantau untuk menikmati keindahan alam semesta. Paman Pou, ketika aku memasuki ruangan ini, kulihat engkau amat memperhatikan tulisan di dinding itu. Mengapa? Shanti Dewi memandang karena tulisan di dinding itu sebetulnya adalah buatannya sendiri. Apakah tulisan itu buruk? Poutoan menoleh ke arah tulisan itu. Buruk? Tidak, tulisan wanita itu cukup halus dan indah, akan tetapi bunyi tulisannya itulah yang palsu dan buruk. Diam-diam Shanti Dewi terkejut dan penasaran. Ah, aku menganggap tulisan itu benar dan baik, mengapa kau katakan palsu dan buruk? Kurasa engkau bukan termasuk orang yang hanya pandai mencela tanpa dapat mengemukakan alasannya. Tentu saja. Coba ku baca tulisan itu. Dia lalu bangkit berdiri, menghadapi tulisan itu lalu membaca dengan suara lantang dan iramanya bagus seperti bernyanyi. Cinta membutakan mata menulikan telinga pedih perih nyeri merobek-robek hati akan tetapi mengapa seluruh raga dan jiwa selalu mendambakan cinta. Poutoan lalu membalikkan tubuhnya menghadapi Shanti Dewi yang diam-diam merasa terharu mendengar cara kakek itu membacakan sajaknya, demikian indah terdengarnya dan belum pernah selamanya dia mendengar ada orang mampu membaca sajaknya dengan irama sedemikian cocok, tepat dan indahnya.
Hatinya seperti merasa tersentuh dan keharuan membuat kedua matanya terasa panas dan basah air mata karena mendengar suara kakek itu. Hatinya terasa seperti terobek-robek mengenangkan nasib dirinya dalam cinta yang gagal. Isi sajak ini buruk dan palsu, harus dirubah sama sekali karena hanya akan mendatangkan duka dan keharuan, dan sama sekali mengandung gambaran yang sama sekali salah tentang cinta kasih. Kakek itu berkata-kata, nada suaranya penuh rasa penasaran. Perasaannya ini seperti yang dirasakan oleh seorang pelukis melihat lukisannya yang buruk, atau seorang ahli musik mendengarkan musik yang sumbang. Shanti Dewi sudah dapat menguasai perasaannya lagi yang kini menjadi penasaran. Kakek itu dapat membaca sajaknya sedemikian indah penuh perasaan, akan tetapi mengapa malah mencela habis-habisan? Timbul keinginan tahunya. Paman Po, kalau begitu, cobalah kau rubah sajak itu bagaimana baiknya. Kakek itu menggeleng kepalanya. Kau kira aku ini orang macam apa Nona? Aku tidak berani selancang itu. Merubahnya tanpa izin berarti menghina penulisnya. Shanti Dewi tersenyum. Jangan khawatir, Paman, aku telah memberi izin dan akulah penulisnya. Ah. Kakek itu nampak tercengang akan tetapi tidak minta maaf. Dan hal ini makin menarik hati Shanti Dewi karena kakek itu ternyata selain jujur, juga tidak bersifat penjilat seperti semua pemuda yang pernah mengunjunginya. Di atas meja di sudut sana itu ada kotak terisi alat-alat tulis. Harap kau suka berbaik hati untuk membetulkan dan merubahnya, Paman. Akan tetapi Po Toan sudah mengeluarkan alat tulisnya sendiri dari saku bajunya yang besar. Seorang pendekar tak pernah terpisah dari pedangnya, dan seorang sastrawan tak pernah berpisah dari alat tulisnya. Kalau Nona sudah mengizinkan, nah, biar kurubah tulisan ini. Setelah berkata demikian, kakek itu lalu menggosok bak dan mendekati kain yang terisi tulisan indah dari Shanti Dewi, kemudian tanpa ragu-ragu lagi dia menggerakkan alat tulisnya di atas kain putih itu. Mula-mula dia mencoret huruf-huruf itu dengan coretan dari atas ke bawah, coretan kasar namun tarikannya mengandung tenaga yang halus sehingga coretan itu nampak hidup. Sama sekali tidak membuat buruk tulisan itu, bahkan seperti menjadi bayangan yang menghiasinya. Kemudian, di tempat yang masih kosong dia menuliskan beberapa buah huruf, dilakukan dengan cepat akan tetapi huruf-huruf yang tercipta di situ sungguh amat indah dan hidup membuat Shanti Dewi terbelalak memandang penuh kagum. Sajak baru yang dibuat di samping sajak lama yang dihias coretan itu singkat-singkat sekali, setiap baris hanya terdiri dari satu huruf saja. Api. Asap. Abu. Cinta. Kepuasan. Kesenangan. Akhirnya. Kecewa. Sengsara. Benci. Aku ada cinta tiada. Setelah selesai menuliskan sajak yang terdiri dari huruf-huruf singkat itu, Po Toan menyimpan kembali alat tulisnya, sedangkan Shanti Dewi masih menatap tulisan itu dan membacanya berkali-kali. Hanya sebuah huruf setiap baris, namun huruf-huruf itu demikian jelas menusuk perasaannya, mendatangkan kesan mendalam dan menimbulkan pengertian yang lengkap. Namun dia masih penasaran. Akan tetapi, Paman Po, mengapa orang mencinta tidak boleh mengharapkan kepuasan dan kesenangan? Bukankah kita mencinta karena tertarik oleh suatu kebaikan tertentu? Mereka sudah duduk kembali saling berhadapan, menghadapi poci dan cawan teh harum yang dihidangkan oleh pelayan yang sudah disuruh pergi lagi oleh Shanti Dewi. Po Toan menghirup teh harum kental itu, lalu menjawab. Mencinta karena tertarik oleh suatu kebaikan merupakan cinta yang hanya ingin menyenangkan diri sendiri. Dasarnya adalah ingin menyenangkan diri sendiri melalui sesuatu yang menarik dan dianggap kebaikan itu. Kebaikan itu boleh saja merupakan wajah tampan menarik, atau harta berlimpah-limpah, atau kedudukan tinggi, dan semua itu dianggap menarik dan menyenangkan. Tetapi bisa saja kebaikan itu berupa sifat-sifat baik dari orang yang dicinta, kegagahan misalnya, kebijaksanaan atau sifat-sifat budiman, bantah Shanti Dewi. Tiada bedanya. Sifat-sifat yang dianggap baik dan akan mendatangkan kesenangan, kebanggaan dan sebagainya. Akan tetapi kita lupa bahwa setiap orang manusia itu kalau sudah dinilai, sudah pasti mengandung dua sifat bertentangan, ada baik tentu ada buruknya. Mencinta dengan dasar ketampanan, padahal ketampanan itu dapat pudar, dapat lenyap dan dapat berkurang menurut suasana hati yang memandangnya. Kalau ketampanannya pudar, lalu kemana perginya cinta? Dengan dasar kekayaan, kedudukan, kejantanan atau apa saja pun sama pula,
begitu yang menjadi pendorong cinta itu pudar atau lenyap maka cintanya turut lenyap. Dan harus diingat lagi bahwa hal-hal yang dianggap baik dan menyenangkan itu hanya dianggap demikian karena belum tercapai oleh kita. Akan tetapi apabila sudah berada di tangan kita, biasanya muncul penyakit bosan dan segala keindahan itu sudah tidak nampak sebaik sebelum terdapat. Shanti Dewi memejamkan mata. Di dalam kepala yang berbentuk indah itu, otaknya sedang bekerja keras sekali. Nampaklah olehnya betapa kadang-kadang dia menjadi benci sekali kepada Tek Hoat kalau dia mengingat akan sikap-sikap Tek Hoat yang tidak menyenangkan hatinya, cintanya berubah benci. Nampak jelas olehnya betapa kalau Tek Hoat melakukan hal-hal yang dianggapnya baik dan menyenangkan, cintanya berkobar-kobar. Akan tetapi sebaliknya kalau Tek Hoat melakukan hal-hal yang dianggapnya buruk dan tidak menyenangkan, cintanya melayu dan muncullah kebencian. Dia membuka mata dengan penuh kengerian di dalam hatinya. Seperti itukah cintanya terhadap Tek Hoat? Hanya berdasarkan menyenangkan dirinya sendiri? Dia bergidik. Paman Po. Paman. Katakanlah, kalau begitu. Apa dan bagaimana cinta kasih itu? Suaranya lirih seperti memohon, pandang matanya sayu. Sejenak sastrawan itu terpesona. Belum pernah dia melihat kelembutan dan kecantikan seperti ini. Nona. Aku memohon padamu. Bolehkah aku melukis wajahmu? Dia pun berbisik. Sikap kakek ini membuat Shanti Dewi tersenyum dan keharuannya pun membuyar. Sikap dan bisikan kakek itu hampir sama dengan sikap para muda, hanya perbedaannya yang teramat besar. Kalau pemuda-pemuda itu membujuknya untuk dilayani atau dibalas cinta mereka, kakek ini sebaliknya membujuk untuk diperbolehkan melukis wajahnya. Tentu saja, Paman, akan tetapi lebih dulu aku minta Paman menjawab pertanyaanku tadi. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Apa dan bagaimana cinta kasih itu? Nona, mana mungkin manusia biasa macam kita dapat menggambarkan bagaimana adanya cinta kasih itu? Sama dengan harus menggambarkan bagaimana adanya Tuhan itu. Yang penting bagi kita, Nona, adalah kita tahu apa sesungguhnya yang bukan cinta itu. Selama ada si aku yang ingin disenangkan melalui orang yang kita cinta, maka mana mungkin ada cinta kasih? Yang ada tentulah hanya kekecewaan, kedukaan, kebencian dan permusuhan belaka. Shanti Dewi tidak berani bicara lagi tentang cinta. Kini baru terbuka matanya, betapa sesungguhnya cinta kasih merupakan hal yang amat agung dan pelik, yang tidak mudah dibicarakan dan dipikirkan begitu saja. Yang biasa kita pikirkan dan bayangkan adalah cinta yang sesungguhnya hanyalah keinginan untuk menyenangkan diri kita dengan menggunakan sampul yang kita namakan cinta. Senang sekali Shanti Dewi bercakap-cakap dengan sastrawan itu. Setiap kata-katanya mengandung makna mendalam. Maka mulailah dia dilukis. Dia diminta duduk dan bercakap-cakap seperti biasa saja, dan kakek itu setelah menerima sehelai kain putih yang bersih dan kuat, lalu mulai melukisnya, sambil omong-omong pula. Maka Shanti Dewi tidak lelah dan hanya duduk santai saja seperti biasa kalau dia bercakap-cakap. Banyak hal yang dibicarakan. Shanti Dewi teringat akan pengakuan kakek itu yang tidak mempunyai tempat tinggal tertentu dan seorang perantau yang menikmati keindahan alam semesta. Kau tentu miskin sekali, Paman? Kakek itu terbelalak memandang sang putri lalu tertawa bergelak. Hahaha, justru sebaliknya, Nona. Aku merasa bahwa aku adalah orang yang paling kaya di dunia ini. Segala keindahan dunia ini adalah untukku. Aku dapat menikmati alam semesta dimanapun juga, tanpa memilikinya. Sekali orang memiliki sesuatu, maka berarti bahwa dia sesungguhnya telah kehilangan sesuatu yang menjadi miliknya itu. Apa pula maksudmu, Paman? Jelas sekali. Begitu kita memiliki sesuatu, yang kita miliki itu akan kehilangan keindahannya karena kita telah terjangkit penyakit tamak, ingin memiliki yang lebih dari yang telah kita punyai. Memiliki hanya menimbulkan sengketa, persaingan, perebutan, iri hati. Dan siapa yang memiliki, dialah yang akan kehilangan dan agar jangan sampai kehilangan itu, kalau perlu dia menjaganya dengan taruhan segala kebahagiaan, bahkan nyawanya. Bukankah demikian? Jadi, kau tidak memiliki apa-apa, Paman? Hahaha, justru karena aku tidak memiliki apa-apa, maka segala sesuatu ini adalah untukku belaka. Shanti Dewi masih belum mengerti betul akan inti dari semua kata-kata sastrawan itu.
Tiba-tiba timbul pikirannya bahwa orang aneh seperti Po Toan ini tentu banyak pengalamannya di dunia Kang Ou dan mengenal banyak orang sakti. Paman Po, apakah Paman mengenal seorang pendekar sakti bernama Gak Bun Beng dan istrinya yang bernama Putri Milana? Dia memancing. Ah, tentu saja. Kami adalah sahabat-sahabat baik dan sungguh menggembirakan kalau bicara dengan Gak Tai Hiap dan keluarganya. Dia tinggal di puncak Telaga Warna yang indah di pegunungan Bengsan. Tentu Paman mengenal pula keluarga majikan Pulau Es, kalau begitu? Kakek itu menarik napas panjang. Memang aku tahu, akan tetapi seorang sastrawan macam aku ini mana mungkin bisa berdekatan dengan mereka? Terlalu jauh. Terlalu tinggi, dan aku tidak mampu membawa perahu mencapai Pulau Es. Tentu pendekar sakti itu, Suma Han Lo Cian Pue, pendekar super sakti dari Pulau Es, kini telah tua dan tidak pernah kudengar beritanya di dunia Kang Ou. Bahkan putra-putranya pun tidak terdengar beritanya. Agaknya kini semua pendekar sedang menikmati ketenangan hidup di tempat masing-masing. Sungguh pun belum lama ini terjadi geger di dunia Kang Ou karena lenyapnya pedang pusaka naga siluman dari Istana Kaisar. Dengan singkat namun jelas sastrawan itu lalu bercerita sekedarnya tentang pedang pusaka yang kabarnya dilarikan maling sakti ke pegunungan Himalaya itu dan betapa banyak orang Kang Ou melakukan pengejaran ke sana untuk memperebutkan pedang pusaka keramat itu. Akan tetapi, kurasa pendekar-pendekar sakti seperti keluarga Istana Pulau Es itu tidak akan merendahkan diri memperebutkan pedang pusaka itu, tambahnya. Shanti Dewi mendengarkan dengan hati tertarik. Kemudian, pertanyaan inti yang sejak tadi berada di ujung lidahnya, diajukan dengan suara yang dibikin setenang mungkin. Paman Po, pernahkah Paman mendengar atau bertemu dengan seorang tokoh Kang Ou yang berjuluk si Jari Maut? Sastrawan itu mengerutkan alisnya, kemudian menggeleng kepalanya. Aku belum pernah bertemu muka, akan tetapi aku sudah banyak mendengar tentang tokoh muda itu. Akan tetapi menurut berita terakhir, pendekar muda yang terkenal dan bahkan kabarnya masih anak keluarga penghuni Istana Pulau Es itu kini menjadi gila. Shanti Dewi hampir menjerit dan menutup mulut dengan tangan. Atau menurut kabar, keadaannya seperti orang kehilangan ingatan, pakaiannya seperti pengemis, rambut dan brewoknya tak terpelihara dan dia seringkali tertawa dan menangis. Memang aneh sekali tokoh itu. Hei, kenapa? Sastrawan itu terkejut melihat Shanti Dewi tiba-tiba menutup muka dengan kedua tangan dan menangis tersedu-sedu. Sejenak sastrawan itu termangu, akan tetapi dia lalu mengangguk-angguk maklum. Dihubungkannya bunyi sajak tulisan putri itu dan sikapnya sekarang ketika mendengar tentang pendekar muda berjuluk si Jari Maut itu, dan mengertilah dia bahwa tentu ada hubungan cinta yang gagal atau patah antara darah ini dan si Jari Maut itu. Sebagai seorang yang bijaksana dia tidak mengganggu, membiarkan darah itu menangis melampiaskan duka yang agaknya sudah terlalu lama ditahan-tahannya itu dan dia enak-enak saja melanjutkan dan menyelesaikan lukisannya. Memang lapanglah rasa dada Shanti Dewi setelah menangis, sungguh pun kini dia merasa seluruh tubuhnya lemah dan hatinya penuh dengan haru dan iba terhadap kekasihnya yang dikabarkan menjadi berubah ingatan itu. Dia mengusap air matanya dan memandang kepada sastrawan itu dengan mata merah. Maafkan sikapku, Paman. Akan tetapi aku ingin beristirahat dan tidak dapat menemanimu lebih lama lagi. Tidak mengapa, Nona. Lukisan ini sudah rampung dan terimalah ini sebagai persembahan dan terima kasihku bahwa Nona telah sudi menerimaku dan memberi kesempatan kepadaku untuk menikmati kecantikanmu dan sungguh pertemuan ini takkan terlupakan selama hidupku. Dia menyerahkan lukisan itu kepada Shanti Dewi. Shanti Dewi menerima lukisan itu dan dia terkejut dan kagum. Lukisan itu tidaklah dapat dibilang indah, dalam arti kata indah menurut keinginannya dilukis secantik mungkin, akan tetapi beberapa goresan-goresan itu amat kuatnya mencerminkan segala bentuk dan sifat-sifat, bukan hanya lahiriah akan tetapi juga batiniah. Melihat lukisan itu dia merasa seolah-olah melihat dirinya sendiri di balik cermin dalam keadaan yang sewajarnya tanpa ditutup hiasan apapun, wajahnya telanjang, sama sekali dalam lukisan itu dan nampaklah bayangan-bayangan duka yang mendalam. Tiba-tiba dia teringat kepada Tek Hoat dan dengan jari-jari gemetar dia mengembalikan lukisan itu. Paman Po, terima kasih atas pemberianmu. Akan tetapi, kuharap engkau, kalau kebetulan bertemu dengan dia, sudilah kau memberikan lukisan ini kepadanya, siapa tahu dapat menolongnya. Suaranya gemetar dan makin lirih.
Tanpa disebut namanya pun kakek yang bijaksana itu sudah tahu siapa yang dimaksudkan, maka dia menerima lukisan itu, digulungnya dan dia bangkit berdiri. Baiklah, mudah-mudahan saja aku dapat berjumpa dengan dia. Nah, selamat tinggal, Nona, dan terima kasih atas keramahanmu telah sudi menyambut aku sebagai seorang tamu. Aku merasa girang sekali dapat berkenalan dengan seorang seperti engkau, Paman Pou. Selamat jalan. Mudah-mudahan kelak kita dapat saling bertemu lagi. Pou Toan lalu meninggalkan ruangan tamu itu, tiba-tiba dia teringat akan penjaga berkumis, maka dia berhenti, menoleh sambil tersenyum dan berkata, Nona, penjaga berkumis tebal itu menerima pukulan gara-gara kedatanganku, harap kau suka ingat kepadanya. Shanti Dewi tersenyum dan mengangguk. Maka pergilah Pou Toan. Benar saja, baru dia tiba di luar istana, dia sudah disambut oleh penjaga itu yang memandangnya dengan penuh perhatian dan sinar matanya mengandung pertanyaan. Xiaoqiamu tentu akan memperhatikan nasibmu, kata Pou Toan dan giranglah penjaga itu. Dengan ramah dia lalu mengantar Pou Toan kembali ke perahunya dan tak lama kemudian perahu yang didayung perlahan-lahan oleh sastrawan itu pun meninggalkan Kim Choatu. Sementara itu, Shanti Dewi memanggil penjaga dan memesan bahwa hari itu dia tidak mau menerima tamu lagi. Tapi, Xiaoqia, Ou Kongcu dan Ang Kongcu sudah sejak tadi menunggu, penjaga itu berkata. Dia yang sudah seringkali menerima hadiah dari dua orang pemuda itu tentu saja mencoba untuk membujuk nona majikannya untuk mau menerima dua orang pemuda itu. Pemuda Xiao adalah pemuda hartawan yang kaya raya, sedangkan pemuda Xiang adalah sahabatnya, putra seorang pembesar. Pemuda hartawan dan bangsawan itu datang dari seberang, dari daratan, menggunakan sebuah perahu besar yang mewah milik Ou Kongcu. Biar siapapun juga yang datang, aku tidak akan menemui mereka. Katakan bahwa aku sedang tidak enak badan dan tidak dapat menemui tamu. Setelah berkata demikian, Shanti Dewi pergi ke kamarnya, mengunci pintu kamar dan merebahkan diri di atas pembaringan. Kedua matanya menatap langit-langit dan membayangkan keadaan Tek Hoat yang menyedihkan. Timbul keinginan besar di dalam hatinya untuk pergi sendiri, meninggalkan pulau dan mencari Ang Tek Hoat, menghiburnya, mengobatinya. Akan tetapi, dia membayangkan pengalamannya yang lalu dan dia mengeraskan hati. Dia harus melihat sikap Tek Hoat lebih dulu, harus melihat pemuda itu datang ke pulau ini, baru dia akan mengambil keputusan apakah dia menganggap baik untuk melanjutkan hubungan cinta mereka yang telah putus. Dia tidak mau menderita lagi, tidak mau bertepuk tangan sebelah. Dia hanya mendengar keadaan pemuda itu yang menyedihkan, akan tetapi dia belum melihat sendiri bagaimana sikap Tek Hoat sekarang terhadap dirinya. Dua orang pemuda yang menerima kabar bahwa Shanti Dewi tidak dapat menerima mereka karena dia tidak enak badan, tidak menjadi marah sungguh pun mereka kecewa sekali. Mereka tidak putus asa dan mereka juga tidak mau pulang, hanya menanti di perahu itu sampai Shanti Dewi sembuh. Bahkan mereka mengirim buah-buah dan makanan-makanan lain yang mereka bawa dari daratan, mereka berikan kepada sang putri yang katanya sedang sakit itu melalui para pelayan yang tentu saja mau menyampaikan semua itu karena menerima hadiah-hadiah. Shanti Dewi membiarkan dirinya tenggelam dalam lamunan dan makin diingat, makin beratlah duka menindih hatinya. Dia merasa amat sengsara dan tidak bahagia dalam cintanya, namun dia pun merasa pula betapa cintanya terhadap Tek Hoat selama ini tidak pernah mati. Sungguh pun dia mencoba dengan segala daya upaya untuk menyatakan kepada diri sendiri bahwa hubungan cinta mereka telah putus. Maka, teringat akan semua itu, tak tertahankan lagi putri ini menangis seorang diri di dalam kamarnya, menangis sesenggukan dan menyembunyikan mukanya dalam himpitan bantal yang telah menjadi basah oleh air matanya. Betapa menyedihkan melihat kehidupan begini penuh dengan duka dan penderitaan, kekecewaan dan penyesalan, kesengsaraan dan hanya kadang saja diseling sedikit sekali suka yang hanya kadang-kadang muncul seperti berkelebatnya kilat sejenak saja di antara awan gelap kedukaan. Apakah duka itu dan dari mana timbulnya? Jelaslah bahwa duka pun bukan merupakan hal di luar diri kita. Duka tidak terpisah dari kita sendiri dan kita sendirilah pencipta duka. Kita merasa berduka karena iba diri, dan iba diri timbul kalau si aku merasa kecewa karena dirampas apa yang menjadi sumber kesenangannya. Karena merasa dijauhkan dari kesenangan yang mendatangkan nikmat lahir maupun batin, maka si aku merasa iba kepada dirinya sendiri. Pikiran, tumpukan ingatan dan kenangan, gudang dari pengalaman-pengalaman masa lalu, mengenangkan semua hal-hal yang menimpa diri dan memperdalam perasaan iba diri itu.
Pikiran seperti berubah menjadi tangan iblis yang meremas-remas perasaan hati, maka terlahirlah duka. Tanpa adanya pikiran yang mengenang-enang segala hal yang menimbulkan iba diri, maka tidak akan ada duka. Biasanya, kalau duka timbul, kita lalu melarikan diri pada hiburan dan sebagainya untuk melupakannya. Akan tetapi, hal ini biasanya hanya berhasil untuk sementara saja, karena si duka itu masih ada. Sekali waktu kalau pikiran mengenang-enang, akan datang lagi duka itu. Sebaliknya, kalau kita waspada menghadapi perasaan yang kita namakan duka itu, mempelajarinya, tidak lari darinya melainkan mengamatinya tanpa ingin melenyapkannya, maka duka itu sendiri akan lenyap seperti awan tertiup angin. Justru usaha-usaha dan keinginan untuk menghilangkan duka itulah yang menjadi kekuatan si duka untuk terus menegakkan dirinya. Bicara tentang duka tidaklah lengkap kalau kita tidak bicara tentang suka atau kesenangan, karena kesenangan tak terpisahkan dari kesusahan, ada suka tentu ada duka. Justru pengejaran kesenangan inilah yang merupakan sebab utama dari lahirnya duka. Sekali mengenal dan mengejar kesenangan, berarti kita berkenalan dengan duka, karena duka muncul kalau kesenangan dijauhkan dari kita. Kesenangan mendatangkan pengikatan. Kita ingin mengikatkan diri dengan kesenangan, maka sekali yang menyenangkan itu dicabut dari kita, akan menyakitkan dan menimbulkan duka. Kesenanganlah yang membius kita sehingga kita mati-matian mengejarnya, dan dalam pengejaran inilah timbulnya segala macam perbuatan yang kita namakan jahat. Dan kesenangan ini pun merupakan hasil karya dari pikiran, yaitu si aku yang mengenang dan mengingat-ingat. Pikiran mengunyah dan mengingat-ingat, membayangkan segala pengalaman yang mendatangkan kenikmatan, maka timbullah keinginan untuk mengejar bayangan itu. Kita tak pernah waspada sehingga seperti tidak melihat bahwa yang kita kejar-kejar itu, bayangan yang nampaknya amat nikmat dan menyenangkan itu, setelah tercapai ternyata tidaklah seindah atau senikmat ketika dibayangkan, dan pikiran sudah mengejar kesenangan lain yang lebih hebat atau kita anggap lebih nikmat lagi. Maka terperosoklah kita ke dalam lingkaran setan dari pengejaran kesenangan yang tiada habisnya. Kita tidak mau melihat bahwa di akhir sana terdapat dua kemungkinan, yaitu kecewa dan duka kalau gagal, dan bosan yang membawa duka lagi kalau berhasil, dan rasa takut kalau kehilangan. Bersambung ke bab 16. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.